Halo, kembali lagi bersama saya Davin William. Pada video ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, itu menggunakan di sini ada menggunakan view binding. Lalu ada pemanggilan data API dengan retrofit dan ada penerapan MVVM yaitu model view dan view model. Jadi untuk yang pertama view binding ini menggantikan kode find view by ID ya. Jadi dia ini lebih meningkatkan efisiensi berdasarkan ChatGPT. Di sini view binding ya, dia menggantikan find view ID, terus dia langsung terhubung dengan layout XML-nya, sehingga meningkatkan efisiensi. Untuk cara penggunaannya, dia ada di sini. Di sini kita buat variabel baru dengan nama binding underscore binding di sini. Lalu ini untuk bindingnya ini dia langsung dari fragment layoutnya ya. Misalnya sini kan dia home fragment, jadi kita sini namanya fragment home binding. Itu dia kalau bindingnya udah ada, langsung ada ini ya, auto complete-nya, jadi tinggal di klik aja langsung. Terus di sini buat get-nya, binding get itu pakai variabel yang sebelumnya di atasnya. Itu untuk inisialisasi variabelnya. Lalu di sini ada, ini diganti yang sebelumnya view, kita ganti di binding. Di sini untuk pemanggilan function-function, metode-metode menggunakan binding semuanya. Lalu yang awalnya returnnya itu view, kita ubah jadi returnnya binding root, jadi yang di return nanti bindingnya juga. Jadi misalnya di sini view pagernya sebelumnya kan menggunakan find view by ID. Jadi kita di sini gantinya pakai binding dot auto slider. Auto slider ini ID-nya yang sebelumnya. Jadi kita tinggal find binding aja di depannya. Terus kasih dot lalu nama ID ya. Untuk penggunaannya sih seperti itu aja ya. Terus ini untuk setup grid menu ini, karena dia sedikit berbeda karena dia include ya awalnya, mungkin gitu deh. Dia ada yang ditambahkan kemarin, tapi di sini kita sebelumnya yang ID ini sebelumnya ID-nya ini nggak ada, kita tambahin aja ID-nya untuk include ini. Jadi ketika pemanggilannya di home fragment itu pakainya binding, terus pakai ID dari include-nya, lalu nama card menu, nama ID dari komponen. Itu untuk view binding.
Terus ada pemanggilan data API. Di sini kita udah buat folder basic API. Itu isinya ada data, UI, sama utils. Itu di data ada model, network, dan repository. Di UI ada adapter, view, sama view model. Dan di utils ada factory. Mungkin ini belum dipakai juga sih. Jadi untuk API ini pertama kita buat di networknya API service sama news API service. API service ini interface dia, jadi bukan ini yang kemarin ya, yang ini kita pakai. News API service ini untuk ini query kayak endpoint untuk link URL-nya. API-nya kita mengambil apa gitu. Tempatnya di sini news API service. Terus retrofit instance. Untuk retrofit ini dia untuk manggil API, jadi ini library. Sebelum digunakan ditambahkan dulu di Gradle-nya. Ini retrofit, sama ada converter juga, live data, dan yang lain-lain. Ini diperlukan untuk menggunakan API. Di retrofit instance ini kita membuat objek untuk retrofit. Jadi taruh URL di sini. Di sini kita akan menggunakan news API. Di sini taruh URL dari news API. Lalu di sini membuat instansinya gitu, membuat retrofitnya untuk kita gunakan. Di sini saya gunakan nama variabelnya news API. Ini bisa di copy aja sih, karena yang diganti nanti cuma URL aja. Terus di model ini untuk kolom-kolom apa aja ya yang ada di news API itu. Di sini saya ada data class. Kita buat data class, ada news, isinya status, total research, artikel, dan yang lain-lain di sini. Taruhnya di model. Lalu di news repository itu dia untuk interaksi ke API ya. Di sini dia menggunakan function get top headlines menggunakan API service ya ini. Lalu ini dia memanggil dulu ya. Kita lihat dulu. Ini repository digunakan untuk misalkan logika akses dari lapisan logika. Di sini dia pertama dia ya itu dia menggunakan API memanggilnya. Terus ini override on response untuk jika berhasil responsnya, dimana jika berhasil dia akan mengembalikan title dan image URL-nya ke ini horizontal model. Terus else-nya, jadi jika failure, jika gagal, akan mengembalikan log sini untuk memberitahu pada loket menggunakan log. Sini juga masih ada on failure function, jika gagal akan menggunakan log juga. Nah, di sini ada live data, post value, jadi jika selesai apa ya, ini title sama image URL yang diambil, dia akan post value-nya di menggunakan ini ke artikel ini akan dikirimkan ke home news horizontal model nih, jadi ke horizontal model nanti. Ini kita run dulu. Sini ya news repository, terus di sini kita ada view model. Views model ini dia untuk interaksi juga antara model dengan view-nya. Jadi di sini return function dari yang ada di repository tadi, get top head ini, top headlines. Juga di sini dia menggunakan country sama API key. Jadi sebelum kita menggunakannya
Di sini kita buka aja dulu news API. Nanti kalau mau ini get API key, itu nanti kita daftar aja. Kalau udah daftar submit, ini kita dapat API key ya. Kita bisa gunakan ini untuk penggunaan API. Di sini API ya, nanti kita letakkan di news horizontal. Di sini get ini repository. View modelnya hanya untuk memanggil ini saja, interaksi antara model dengan view. Lalu untuk di view-nya kita taruh di home fragment tadi. Kita ini buat seperti objek atau variabel untuk view modelnya. Di sini retrofit instance menggunakan news API, view model on notice kita pakai factory-nya tadi ya. Untuk factory ini isinya coba kita tanya dulu jadi digunakan untuk membuat instance dari view model. Jadi ini memang untuk dibuat untuk instance view model pada view di sini. Ya pokoknya di sini dia membuat instance dari view model. Lalu di bawahnya untuk API ini horizontal kita buat adapter, lalu binding menggunakan view binding untuk news horizontal list. Adapternya dipakai ke sini juga ya. Lalu API key yang kita dapatkan tadi dari sini kita copy ke sini. Lalu ada file country karena news API ini dia ada kode negaranya ya. Kita di sini coba US saja. Itu news view model dia akan mengambil country sama API key-nya lalu diobserve untuk API. Jika news list-nya ada, jika ada API-nya beritanya itu di update datanya menggunakan metode ini. Ini metode update data ini ada di adapter. Di news horizontal model adapter itu ada function update data untuk update datanya. Itu jika datanya nggak ketemu dia buat log untuk loket no data available. Itu jika udah berhasil nanti ya akan seperti ini, ada gambarnya sama ada judul dari beritanya di news horizontalnya. Terus untuk NVVM tuh, jadi NVVM tuh model view model nih arsitektur software yang memisahkan application user interface, memisahkan view sama backend logicnya, mirip seperti MVC. Di sini model itu tempat untuk meletakkan datanya. Jadi sini model untuk mengelola data, dia untuk interaksi sama database, view untuk UI UX-nya untuk ke pengguna, sama view model ini yang sebagai interaksi antara view dengan model. Jadi, seperti itu saja. Mungkin sekian saja video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.